Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama teacher dalam video pembelajaran IPS mengenai kenampakan alam perairan. Sebelum kita melanjutkan video pembelajaran ini, teacher mau mengingatkan, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang kenampakan alam daratan dan pemanfaatannya. Diingat ya, kenampakan alam daratan adalah kenampakan alam yang berupa daratan. Ada contohnya gunung dan pegunungan, bukit dan perbukitan, dataran tinggi, dataran rendah, delta, lembah, dan yang terakhir adalah pantai. Oke, kita lanjutkan pada materi kenampakan alam perairan dan pemanfaatannya. Ada 4 ya. Yang pertama ada danau, rawa, sungai, dan yang terakhir ada laut. Dibuka buku IPS halaman 12 sampai dengan 17. Kenampakan alam perairan. Apa sih kenampakan alam perairan? Kenampakan alam perairan adalah kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Diingat ya, kenampakan permukaan bumi yang digenangi air. Yang pertama ada danau. Danau adalah cekungan luas di wilayah daratan yang digenangi air, yang terbentuk dari proses alamiah seperti gempa bumi dan gunung meletus. Danau yang terbentuk karena terjadinya gempa bumi disebut danau tektonik. Sedangkan danau yang terbentuk karena letusan gunung berapi disebut danau vulkanik. Contoh pemanfaatan danau. Yang pertama adalah budidaya ikan dengan keramba. Yang kedua ada olahraga dayung dan kano. Dan yang ketiga ada tempat wisata di sekitaran danau. Ini adalah beberapa contoh dari pemanfaatan danau. Yang kedua ada rawa. Rawa adalah daratan yang selalu digenangi air. Kedalamannya biasanya tidak sedalam danau atau sungai. Rawa biasanya berada di dekat sungai atau pantai. Rawa yang berada di dekat sungai biasanya banyak ditumbuhi tanaman bakau. Nah, di sini ada pemanfaatan rawa, yaitu sebagai tempat mencari ikan dan tempat tumbuhnya tanaman bakau yang dapat mencegah abrasi di pesisir atau di sekitar pantai. Abrasi adalah pengkikisan pantai oleh tenaga gelombang laut atau arus laut yang bersifat merusak. Selanjutnya yang ketiga ada sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan. Sungai mengalir dari hulu atau pegunungan ke hilir atau muara. Ya, di sini ada muara adalah tempat masuknya aliran sungai ke laut. Contoh pemanfaatan sungai. Yang pertama ada irigasi atau perairan lahan pertanian. Yang kedua ada peternakan ikan air tawar. Yang ketiga ada pasar terapung. Dan yang keempat atau yang terakhir ada sarana pengangkut hasil tambang. Ini adalah contoh dari pemanfaatan sungai ya. Yang keempat atau yang terakhir ada laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan, pulau atau benua yang satu dengan yang lainnya. Laut memiliki kedalaman yang berbeda-beda. Sebagian besar permukaan bumi merupakan laut.
Laut yang sangat luas disebut samudra. Not ya, air laut mengandung garam sehingga terasa asin. Di sini ada contoh pemanfaatan laut. Ada dua ya. Yang pertama adalah olahraga selancar yang memanfaatkan ombak laut. Dan yang kedua ada tempat nelayan mencari ikan. Ini adalah contoh kecil atau contoh sebagian kenampakan alam perairan di Provinsi Bali. Yang pertama kita lihat gambarnya. Itu ada nelayan di Provinsi Bali mencari ikan. Dilihat ya, nelayan ini mencari ikan di Laut Bali. Dan yang kedua adalah peternakan ikan air tawar yang banyak dilakukan di danau-danau. Salah satu contohnya adalah Danau Batur oleh masyarakat sekitar. Yang ketiga adalah di pesisir Danau Batur dimanfaatkan masyarakat untuk pertanian sayuran. Dan yang keempat atau yang terakhir, sungai-sungai di Bali dimanfaatkan masyarakat untuk irigasi atau pengairan lahan pertanian. Oke, terima kasih. Semoga pembahasan materi pembelajaran kali ini dapat dimengerti. Dan jika ada kesalahan dalam pengucapan, teacher mohon maaf. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar ya.